Halo anak-anak, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam ibadah siswa pada hari ini. Tema kebaktian kita pada hari ini adalah Aku mau melihat. Melihat siapa ya? Nah, ikuti terus kebaktiannya sampai selesai. Pasti kalian akan mendapat berkat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami, khususnya hari ini kesempatan kami untuk beribadah. Kami berterima kasih Tuhan kalau Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami. Saat ini kiranya Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami, memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita masuk dalam ibadah ini, kita akan menaikkan pujian, yaitu Tuhan penolongku. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah, engkau imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah.
Pada waktu itu, Tuhan Yesus berjalan dengan para murid-Nya, dan orang banyak mengikuti Dia. Waktu hampir sampai di kota Yeriko, ada seorang pengemis buta duduk di pinggir jalan. Dan ia mendengar orang banyak itu ribut menyebut-nyebut nama Yesus. Maka ia pun penasaran dan bertanya kepada mereka, "Saudaraku, ada apa ya? Kok seperti ada ribut-ribut begitu?" "Oh, itu Yesus orang Nazaret lewat." "Oh, bukankah itu Yesus yang sering aku dengar suka menolong orang yang sakit? Orang lumpuh dapat berjalan, orang kusta menjadi tahir, bahkan orang mati sekalipun dapat dibangkitkan. Aku pasti bisa ditolong olehnya karena dia orang baik." Maka dengan segera pengemis buta itu berdiri dan menerobos kerumunan orang banyak itu sambil berteriak-teriak sekuat tenaga, "Oh, Yesus anak Daud, kasihanilah aku! Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku!" Orang-orang yang ada di depannya pun memarahi dia. "Hei buta, diam kau!" Dasar buta, berisik sekali kamu." "Hei pengemis buta, pergi sana, bikin kacau saja." Namun, semakin ditegur, pengemis buta itu berteriak semakin keras, "Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku! Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku!" Lalu Yesus pun berhenti dan menyuruh mereka membawa orang buta itu dan bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" "Tuhan, supaya aku dapat melihat." "Melihatlah, engkau anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah orang buta itu, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. "Oh, haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang ajaib segala perbuatannya." Nah, anak-anak, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita yang kita dengarkan tadi? Sungguh luar biasa ya, kita punya Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang penolong. Dimanapun Tuhan Yesus berada, selalu saja Ia menolong. Orang yang kesulitan, orang yang kesusahan, selalu ditolongnya. Orang yang sedih dihiburnya. Orang yang kelaparan juga diberikan makan, dan masih banyak lagi. Karena kita punya Allah yang penuh dengan belas kasihan. Saat ini, semua orang sedang mengalami kesulitan karena pandemi COVID. Banyak yang berduka karena menderita penyakit COVID. Banyak juga yang merasa sedih karena kehilangan orang yang disayanginya. Banyak juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Mereka juga yang buka usaha tidak bisa lagi karena sangat dibatasi. Saat ini, mari kita bersatu hati, kita berteriak, kita memohon pertolongan Tuhan agar pandemi ini segera berakhir.
atas kesulitan yang kita alami, atas orang-orang yang mengalami kesulitan. Kita berteriak minta tolong kepada Tuhan. Karena saat inilah kita harus berteriak memanggil nama Tuhan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang pasti akan menolong kita. Walaupun bukan masa pandemi, dalam pelajaran kita mengalami kesulitan dalam belajar. Kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita dalam segala hal. Apabila kita mau percaya, kita mau minta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan akan menolong kita apabila kita mau percaya dan sungguh-sungguh mau berusaha. Seperti pengemis buta tadi. Walaupun dia dimarahi, dia diusir, dia diejek, dia tidak peduli. Dia tetap berusaha untuk mencari dan mengejar Yesus sampai ke depan. Walaupun dia buta, mungkin dia terjatuh, mungkin dia menabrak orang dan sebagainya karena dia tidak bisa melihat. Tetapi Tuhan mendengar apa yang dilakukan, kerja keras, usaha untuk dia ingin melek matanya, didengar oleh Tuhan. Lalu Tuhan menyuruhnya, Tuhan menjamah dia, dan mencelikan matanya, sehingga matanya dapat melihat kembali. Demikianlah firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Amin. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, ia pun digotong oleh kawannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia bangun lari, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ia bangun lari, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Nah, anak-anak, kita sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Sekarang kita akan menutup dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau adalah Allah penolong kami. Kami mau serahkan hidup kami mau serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Engkau senantiasa menjadi penolong bagi kami. Dan kami juga boleh selalu memohon pertolongan Tuhan dalam kesulitan-kesulitan kami, juga di dalam pelajaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati sekolah kami, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan berkati.